Di atas dipan kayu, sosok perempuan itu meregang nyawa. Darah terus mengalir dari luka borok di sekujur tubuhnya. Dia menoleh padaku, membuka mulutnya, mencoba bicara. Tapi rasa sakit yang merejam setiap jengkalnya membuat dia semakin menderita. Sorot matanya memelas, memohon pertolongan. Jiwa wanita ini tak kuat dengan ingon miliknya, tapi dia dipaksa menanggungnya sendiri. Bajingan-bajingan itu bergelimang harta, sedangkan anak saya menderita seperti ini selama bertahun-tahun. Tirto Abimanyu mengusap lembut wajah putrinya. Wanita itu terguncang. Sepertinya dia menangis. Seharusnya Ratna hidup normal seperti gadis lainnya, tapi iblis ini merenggut semuanya. Harta itu tak akan bisa membayarnya, Doro. Suaranya makin parau. Saya mohon, ambil kembali simpul ini, Pak Andra. Lebih baik putri saya mati daripada terus seperti ini. Ratna bukanlah lelaku. Dia sama menderitanya dengan tumbal-tumbal yang lain. Sementara itu Ratna Dewandaru berkata dengan kekuatannya yang tersisa, aku kepengen mati, Doro. Kenyataan ini membuatku gamang. Aku pikir selama ini mereka semua adalah orang-orang yang kejam dan bengis. Namun melihat penderitaan Seno juga Ratna benar-benar menamparku. Sekalipun bisikannya Idul Ganti terus menggema meminta darah, tapi aku bergeming. Gejolak emosi dan kebencian itu mereda. Pertanyaanku datang, benarkah yang aku lakukan selama ini? Merebut semua simpul ini dengan nyawa mereka? Seno terisak semakin sesak, sedangkan Ratna Abimanyu berkali-kali tersenggal, merasakan sakaratul maut yang tak kunjung usai. Apa kalian yakin? Tanyaku ragu. Seno mengangkat wajahnya. Saya sudah bertekad kalau hari ini saya harus mati. Jika benar keluarga saya harus membayarnya, maka itu adalah pembalasan Allah. Untuk sekian lamanya, aku mendengar asma itu kembali. Pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini, Rob yang telah lama aku tinggalkan. Kini aku merasakan hatiku kosong dan dahaga, rindu akan pengampunannya. Tapi benarkah Tuhan bisa menerimaku lagi? Seperti sebelumnya, tak ada jawaban. Mungkin Tuhan bukannya tak berkenan, tapi Dia sudah lama menunjukkan. Hanya saja aku terlalu buta pada dendam dan amarah. Selama ini aku tersesat dengan diriku sendiri. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana dengan takdirku? Bagaimana dengan Adis juga Aji? Apakah aku harus meneruskannya? Jika Raden setia di sini, apa yang akan dia katakan? Benarkah jika aku titisan matahari seperti ucapannya? Lalu benarkah cara yang aku pilih? Doro, lakukanlah. Saya sudah siap. Seno menutup matanya. Pasrah. Aku bergeming. Namun pria itu kembali mengatakannya. Doro, Tuan Salim Chandra, gak ada yang bisa membunuh saya kecuali sampean. Jadi saya mohon. Pria itu menangkupkan tangannya di dada, memelas. Dia sudah tak sanggup lagi menanggungnya. Aku melantunkannya, lirih dan terpaksa. Janin kemambang bakal wijil dadi anak menungso. Diraup kalih buta, nglebur dadi siji. Ojo ditangisi, mergo iku rega sing wis disepakati. Aku Salim Chandra nagih janji. Janjimu janji pati. Kepala itu terpelintir begitu cepat, lalu tercabut dari tubuhnya, menggelinding tepat di bawah kakiku. Wajahnya tenang, bahkan tak ada guratan ketakutan. Seno Dewandaru menyelesaikan janjinya, sedangkan wanita itu, Ratna Abimanyu, sudah terdiam. Dia juga sudah pergi. Ratapan Tirto Abimanyu menggema ke seluruh ruangan yang redup. Tangisan kepedihan juga lega, membaur jadi satu. Tangisan seorang ayah pada anaknya. Pandanganku berkabut. Air mata hangat mengalir begitu saja dari sudut mataku. Aku bersedih bukan hanya menyesali apa yang sudah aku lakukan selama ini, tapi juga karena Wijaya.
Pria itu sungguh berkubang dosa. Aku tertunduk menyesal dan merasa kosong. Kali ini, rasa haus itu tak lagi kurasakan. Yang ada hanya kecewa, menyesal, dan putus asa. Aku berjalan lunglai keluar dari ruangan. Tubuhku ringan, bahkan seakan tak menapak tanah. Semuanya terasa hampa. Doro, terima kasih. Tirto Abimanyu mengatakannya lirih, membuat lubang di hatiku semakin dalam. Kali ini aku bahkan tak sanggup lagi berdiri, bersimpuh begitu saja menyadari semuanya. Hujan turun membasahi seluruh halaman, dedaunan, juga rerumputan. Dendingan rinainya di atas atap seperti melodi yang menenangkan. Ada yang bilang jika rahmat Tuhan turun bersama hujan, memberikan pengampunan dan kebahagiaan. Jika begitu, bisakah dosaku ini terbasuh oleh kasih sayangnya? Rinai hujan semakin deras. Halaman luas itu mulai penuh dengan air yang turun dari langit. Tampias air menerpa wajahku yang masih duduk terpekur di salah satu anak tangga di teras kediaman Abimanyu. Mendung putih yang pekat menambah redup hatiku yang hampa. Aku kehilangan arah. Tak bisa lagi menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Wijaya dan para abdinya, mereka semuanya tamak dan penuh kebencian. Dengan bodohnya aku terperosok dalam lubang yang sama. Hanya saja mereka memilih menjual jiwanya untuk kekayaan. Maka aku menyerahkan imanku pada Nyai Durganti untuk amarah dan kebencian. Kini aku tak tahu kemana lagi harus berpijak. Semuanya hilang. Keyakinan dan jati diriku, juga tujuan hidupku, hadis. Seandainya saja Tuhan memberikan pilihan, aku pasti meminta untuk tak pernah ada. Dengan begitu takdir ini pun tak akan bergulir. Nama Salim Wijaya juga akan menghilang di telan waktu. Aku juga tak perlu mengalami kehidupan yang sulit. Tatap mata Dewari yang terlintas, rengekan Sangaji, gema tawa Garwita, keangkuhan Menur, ketakutan Raksa, dan penderitaan Abimanyu juga Dewan Daru. Semua itu bergemuruh, lalu berputar seperti tornado, menghempaskan semua tekadku, membuat lubang dadaku ini begitu besar, melemparkan diriku dalam kehampaan. Perasaan itu menyatu menjadi sebilah pedang, menghujamku begitu dalam, sebuah penyesalan. Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Aku membunuh mereka semua demi dendam dan kebencian yang sia-sia. Sementara itu, riuh suara di dalam rumah menyadarkanku dari lamunan yang sesak. Di dalam ruangan besar itu beberapa orang sibuk menyiapkan pemakaman. Dua peti hitam saling berdampingan. Anyir darah, kapur barus, dan minyak serimpi menjadi satu. Samar harum pandan dan kenanga terbawa angin yang dingin. Pria tua itu mendekat terpincang-pincang. Garis wajahnya semakin menua karena kesedihan yang dalam. Meski begitu, seulas senyum terukir di bibirnya yang pucat. Pria renta ini mencoba duduk dengan susah payah, membuatku bangkit untuk membantunya. Akhirnya, kami duduk bersebelahan sambil terus menatap hujan yang semakin lebat. Tampias angin membawa titik air, menerpa kumis dan janggutku yang kasar. Doro, semua ini pasti semakin sulit dan berat. Tirto Abimanyu mulai bicara dengan suara seraknya. Ya, saya tahu. Jujur saja saya sudah tak ingin lagi meneruskannya. Aku menunduk dalam, menghela nafas sambil menangkup wajah. Tapi hanya panjenengan yang bisa, Doro. Aku tersenyum hambar. Lagi-lagi nyeri itu datang menerpa bersama dengan angin dingin yang berhembus. Seandainya saja semua keturunan Salim gak pernah ada, sesalku untuk sekian kalinya. Tirto Abimanyu tertawa lirih menanggapi ucapanku. Doro, kata seandainya itu sebaiknya jangan pernah panjenengan ucapkan. Pria itu mengusap wajahnya yang basah. Dia masih menangis rupanya. Kenapa? Kata seandainya hanya membuat panjenengan semakin kehilangan arah dan tujuan. Yakinlah Doro, meski pahit dan sulit, jangan berhenti. Pengorbanan Seno, juga Ratna dan panjenengan tidak akan sia-sia.
Benarkah? Coba ingat lagi tujuan awal sebelum kemarahan menguasai panjenengan. Mungkin dengan begitu Doro bisa kembali memulainya. Tujuan? Titisan matahari? Aku kembali tertawa ngilu. Mungkinkah aku sanggup mengembannya, sedangkan semua itu sudah aku nodai dengan darah? Kami tak lagi bicara. Sibuk menghela nafas, menyalahkan takdir, juga diri sendiri. Aku tak pernah menyangka jika akan bicara seperti ini dengan seseorang yang pernah aku anggap musuh. Manusia itu memang penuh prasangka. Sikap dan ucapan pria ini mengingatkanku tentang petuah Raden Setia yang sudah lama aku lupakan. Jika menungso iku kudu akeh ndonga karo Gusti Pangeran, ojo kakean sambat lan ojo ngrasa luwih pinter saka menungso liyane. Ya, nasihat itu sudah lama menghilang dari hatiku dan Tirto Abimanyu membantuku menemukannya. Sedikit demi sedikit hatiku membaik dan bisikannya Idul Ganti perlahan tenggelam. Badai amarah dan dendamku tenang, meskipun tak hilang sepenuhnya. Tapi perasaan itu terpendam jauh di dasar hatiku yang terdalam. Sementara itu, suara beberapa abdi menarik perhatianku. Mungkin karena aku lebih tenang, atau karena Tuhan mulai menunjukkan kuasanya. Saat aku berbalik, mataku terpaku pada foto besar yang menggantung di tengah dinding. Aku bangkit dan mendekat tergesa-gesa, meninggalkan Tirto Renta yang bangkit susah payah. Tapi aku tak menghiraukannya, karena salah satu wajah di potret itu menarik perhatianku. 10 orang yang berdiri saling berdampingan, 4 wanita dan 6 laki-laki. Dia masih sama seperti yang terakhir kali aku ingat. Ayu. Wanita angkuh itu menatap kamera tanpa ekspresi apapun. Satu persatu aku mulai mengenali wajah mereka. Dewari Arya, Rizal Sangaji, Dewi Garwita, Diah Menur, Kartika Raksa, Seno Dewandaru, Ratna Abimanyu, dan terakhir 2 pria yang tersisa. Tapi justru wajah itu yang membuatku terkejut setengah mati. Aku terus menatap lekat, tak percaya. Benarkah? Siapa laki-laki ini? Tunjukku pada Tirto yang kini sudah berdiri di sampingku. Itu Bagus Sanjaya, Doro. Sedangkan yang di sebelahnya Joko Arjuno. Foto ini kapan diambil? Sekitar awal tahun 94, Doro. Sehari setelah pernikahan Mbak Ayu dan Mas Robert. Akhirnya aku tahu siapa pria gempal yang selalu tertutup tabir. Sang pemilik ritual pangkur, juga Ingon Kolodurmo, Bagus Sanjaya. Dari awal firasatku sudah berbisik, dasar tolol, aku justru mengabaikannya. Sialan. Jangan-jangan pria ini yang mengoyak tubuh wanita itu juga? Tidak. Siluet tubuhnya berbeda. Pria itu lebih kurus. Tunggu. Jika begitu Adis, dia akan menikah dengan salah satu penganut lelaku ini. Tidak. Sampai mati pun aku tak akan pernah rela sekalipun wanita itu sudah melepaskanku. Pak Tirto, tadi sampean bertanya tentang tujuan awal saya kan? Apa Doro sudah mengingatnya? Ya. Bagaimana aku bisa lupa? Sejak awal aku sudah bertekad untuk melindunginya. Sekalipun Adis tak bisa jadi milikku lagi dan aku harus meninggalkannya untuk selamanya. Aku tak akan menyerah. Aku tak bisa menyerah. Aku kembali mengumpulkannya. Tekad juga kasih sayangku untuk Adis. Aku tak lagi mengharapkan Adis untuk membalas semua perasaanku seperti kemarin. Tak masalah jika aku terus memberi, karena cintaku tulus padanya. Satu lagi yang mengganjal dalam benakku. Seno dan sampean tahu dari mana kalau saya ada di kediaman Garwita? Seseorang mengatakan pada kami tentang rencana panjenengan tentang ritual Megatron, Doro. Rusman? Bukan. Seorang laki-laki bernama Setiawan. Dia beberapa kali datang kemari meminta informasi tentang ritual kami untuk sampean. Laki-laki? Setiawan? Saya tidak punya kenalan bernama Setiawan. Terangku sedikit bingung.
Kalau begitu dia berbohong, saya bahkan memberikan beberapa lembar foto untuk panjenengan. Foto? Juga informasi tentang perkumpulan pengusaha ini. Apa Ndoro yakin tidak kenal dengannya? Karena laki-laki ini tahu banyak tentang sampean. Semua ini semakin membingungkan. Setelah menemukan petunjuk tentang Sanjaya, aku justru bertemu sebuah nama lain yang tak ada sama sekali hubungannya dengan para penerus. Setiawan? Nanti saja. Saat ini Adis yang paling penting. Singkat cerita, setelah pemakaman selesai, aku kembali bersama laki-laki yang membawaku kemari. Sedan hitam itu menembus pekat malam yang perlahan menghilang. Fajar menyingsing di ufuk timur berwarna keemasan, membawa tekad baru untukku. Sekalipun aku hitam dan penuh dosa, setidaknya aku masih bisa melakukan kebaikan untuk yang terakhir kalinya, membawa harapan bagi orang lain. Aku Salim Chandra, titisan Cengkoro Bolo, Raden Setia. Mobil sampai di depan halaman yang sesak karena Panther hitam, Land Cruiser, juga TAF milik Pak Ade. Sayup suara beberapa pria saling bicara satu sama lain. Dari pintu yang terbuka lebar, Pak Sigit, juga Pak Debas, duduk bersebelahan berhadapan dengan Pak Ade, juga Mas Agung di kursi tamu yang lain. Mas Bambang yang berdiri tepat menghadap pintu menyadari kehadiranku. Lah, iku Pak Andra, teriaknya medok sambil menunjuk. Keempatnya bangkit serentak melihat ke arah telunjuk Mas Bambang. Wajah-wajah itu lega. Tanpa menunggu duduk, keempatnya bertanya saling bersahutan. Apa yang terjadi? Luka di tubuhku, dan kenapa penampilanku seperti orang gila? Aku menjawab sekenanya saja. Pak Andra, semalam pergi kemana? Pak Ade bertanya sedikit keras. Mungkin dia masih dendam, apalagi pipinya masih lebam karena kejadian kemarin. Saya bertemu dengan dua lelaki lain, keturunan Dewan Daru, juga Abimanyu. Terangku singkat. Jadi, Pak Andra teh sudah dapat dua simbol yang lain? Mas Agung menebak dengan tepat. Raut wajahnya terlihat seperti tak percaya. Aku mengangguk. Mas Agung sempat tersenyum, tapi dia segera berpaling. Sedangkan Pak Debas mengusap wajahnya berulang kali, menyesali perbuatanku. Le, aku wis ngwanti-wanti awakmu. Kok malah nekat ngene? Pak D, bukan saatnya membahas masalah itu sekarang. Kali ini aku bicara dengan tenang. Meskipun Pak Ade dan Mas Agung sudah bersiap seandainya saja aku kembali meledak. Apa yang lebih penting dari keselamatan jiwamu sendiri, Le? Raut wajah Pak Debas kembali sendu, menyadarkan jika aku sudah membuatnya kecewa. Pak D, jangan khawatir. Kepiye aku ndak khawatir karo awakmu, Le? Kowe wis tak anggap anak lanangku dhewe. Ucapan Pak Debas membuatku terenyuh, ditambah tatapan kelima orang yang ada di sini. Benar juga, kenapa aku bisa sampai lupa? Selama ini aku tak pernah sendiri. Mereka selalu ada. Pak Debas yang menjadi sosok ayah, Pak Ade yang tegas seperti Abang Aji, Mas Bambang yang medok dan sabar, Pak Sigit yang setia dan loyal, serta Mas Agung yang terus membantu kami. Dasar bodoh, aku benar-benar egois. Mungkin tanpa mereka, aku tak akan sampai di titik ini. Seandainya tak bisa mati dalam pelukan Adis, aku bisa mati ditemani salah satu dari kelimanya. Aku kembali terharu dan mengusap air mata seperti bocah. Mas Bambang pun mengatakan kalimat andalannya. Seng tatak, Pak. Iya mas, saya pasti sabar, ucapku sambil tersenyum perih. Ketegangan kami akhirnya mengendur. Mas Bambang mengingatkanku pada Adis. Mas, antarkan saya ya. Pandra mau pergi kemana, Ge? Ke rumah Adis. Belum juga aku selesai bicara, Mas Bambang segera menyahut sambil memukul jidatnya. Astagfirullah, Pak Andra, kulo lali. Sepurone, kemarin ada pesan. Dari siapa? Dari Pak Tarman, mertua sampean. Saya dan Pak Debas kemarin pergi ke sana mencari Pak Andra. Bapak bilang apa? Mas Bambang sudah hampir bicara, tapi pria berkumis itu malah urung dan melemparkan pandangan pada Pak Debas. Le, Adis menikah hari ini.
Kalau berangkat sekarang mungkin masih sempat. Ucapan Pak Debas seperti guntur yang menggelegar. Hal yang paling aku takutkan justru terjadi begitu cepat. Pak Sigit mendekat, mengusap bahuku untuk tetap teguh. Pak Andra, jangan putus asa. Saya yakin selalu ada jalan keluar. Pria itu membisikkan sesuatu dengan lirih. Yang benar Pak Sigit. Aku meyakinkannya sekali lagi. Pria itu mengangguk cepat. Ini alasan sebenarnya saya bergegas kemari. Pria itu bicara sambil meraih tas lempang yang ada di atas meja. Sebuah amplop coklat tertutup rapat disodorkan. Aku tergesa membukanya. Meski sedikit kesulitan karena tanganku bergetar hebat, satu persatu lembaran kertas itu aku baca seksama. Secercah harapan datang. Kami tak pernah bercerai. Semua surat itu dusta. Adis masih resmi menjadi istri Salim Chandra. Mas, saya yang bawa mobil. Kita pergi sekarang. Mas Bambang segera berlari ke atas dan kembali dengan kunci mobil, juga jaket kulit milikku. Sedangkan Mas Agung tak sabar, akhirnya bertanya, "Aya naon Pak Andra?" Mas Agung wartawan betul kan? Iya atuh, memangnya teh kenapa Pak Andra? Liput saja dan judul headline-nya, seorang pria gila nekat menikahi istri Salim Chandra. Ikut? Wajah Mas Agung berbinar. Pria Sunda ini benar-benar senang. Dia bahkan tertawa lirih. Hayu atuh, kita berangkat sekarang. Seorang pria gila nekat menikahi istri Salim Chandra. Gumam Mas Agung. Aku menatap Pak Ade. Tanpa banyak bicara pun, pria itu sudah mengerti jika aku juga meminta bantuannya. Sepertinya aku kembali menggila, tapi bukan karena dendam dan bisikan Nyai Durganti. Kali ini aku gila demi wanita yang harus aku lindungi, demi darah daging yang harus aku rebut kembali. Bagus Sanjaya. Pria itu sudah merencanakan dari awal dengan ibu, memalsukan surat kematianku, membohongi dan menyakiti Adis. Semua bukti ada di sini. Apakah sejak awal dia sengaja melakukannya karena aku adalah keturunan Salim Wijaya? Mas Bambang menjadi tertahan saat aku menyalip truk angkutan dengan kecepatan tinggi. Sementara dari arah berlawanan di jalur yang sama, sebuah mobil bus sudah menghadang. Hanya sekian meter sebelum kami berbenturan, aku berhasil memotong dan masuk ke jalur kiri. Klakson dan makian kedua pengendara itu tak aku hiraukan. Aku harus cepat. Pak, ojo ngebut-ngebut. Kulo tasih arep rapi meneh lho, Pak. Mas Bambang terus-menerus mengeluh dari kursi tengah. Sedangkan di sampingku, Pak Sigit hanya menutup matanya sambil berpegangan erat pada safety belt, menenangkan diri. Pak Deba seperti biasa mendengkur di kursi tengah sambil menyilangkan tangan tepat di sebelah Mas Bambang. Sedangkan mobil TAF Pak Ade berada jauh di belakang. Aku kembali menaikkan kecepatan speedometer bahkan melewati angka 100 km per jam di jalan yang sempit. Pak Andra, Allahu Akbar. Mas Bambang kembali histeris saat aku mengulangi hal yang sama. Memotong mobil truk dengan jarak yang mepet. Lagi-lagi, makian mereka terucap. Aku hanya bisa minta maaf dalam hati. Aku tak boleh terlambat. Tekadku tak pernah seteguh ini. Sekalipun tak bisa bersama lagi dengan keduanya, aku akan melindungi mereka sampai semua ini selesai. Dengan begitu aku bisa mati dengan tenang. Aku bahkan sudah menentukan pria yang akan aku titipkan keduanya. Mungkin terdengar gila, tapi hanya ini yang bisa aku lakukan sekarang. Harapanku laki-laki itu menyanggupinya. Gapura itu terlihat. Aku semakin bersemangat. Sedikit lagi aku sampai. Hingga di kejauhan keramaian itu terlihat. Puluhan mobil mewah berbaris di sepanjang jalan desa. Mobil berhenti. Aku bergegas menyambar amplop coklat di dashboard dan berlari secepat mungkin. Mas Bambang berteriak, memintaku untuk bersabar. Sia-sia saja. Aku sudah tak tahan. Pak Sigit dan Pak Debas menyusulku di belakang. Saya nikahkan Adismi binti Tarman dengan Bagus Sanjaya. Bangsat, sudah dimulai. Aku berlari kesetanan melewati pintu masuk dengan hiasan janur kuning yang terpasang di kedua sisinya. Para pamong tamu terkejut saat melihatku. Air wajah mereka mengatakan, tak lama lagi pasti terjadi hal yang buruk. Pak Ade menyusul di belakang dan Mas Agung mulai mengeluarkan kamera andalannya. Suasana begitu khidmat, tapi pernikahan ini harus aku gagalkan apapun yang terjadi. Saya terima nikahnya Adismi binti Tarman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi,
Bagaimana? Sah? Beberapa pria berpeci saling berembuk. Hanya sedetik sebelum salah seorang pria itu mengatakannya, aku berteriak sekeras mungkin, tidak, pernikahan ini tidak sah. Tentu saja aku berhasil menarik atensi semua orang. Puluhan pasang mata itu menatap sengit dan benci. Bisikan para undangan mendengung seperti lebah, bertanya siapa gerangan pria gila yang lancang menentang pernikahan yang sakral. Kedua pengantin menoleh. Sang mempelai wanita itu menatapku tak percaya. Wajahnya penuh riasan yang memuakkan, tapi dengan jelas aku mengenali guratan kesedihannya. Sedangkan sang pria menatapku penuh kebencian. Maaf, panjenengan siapa? Aku tak banyak bicara, mengeluarkan lembaran kertas dan melemparkannya. Semuanya berhamburan tepat di depan wajah sang pengantin pria. Apa ini? Mas Bagus yang kesal tentu saja bertanya. Apalagi kehadiranku pasti tak diharapkan siapapun. Adis dan saya tak pernah bercerai. Pengadilan sudah membatalkan akta perceraian kami. Dia masih sah secara hukum menjadi istri Salim Chandra. Jadi Mas Bagus silahkan pergi. Apa maksudnya, Andra? Ibu es ngomong karo awakmu. Lilakno Adis. Tapi kue tetep ngeyelai. Wanita berkebaya itu meradang. Benar, datang-datang berteriak seperti orang sinting. Mas Bagus juga menyalak. Keduanya menyerangku. Tapi Pak Sigit segera menenangkan keramaian yang mulai menuduhku kentir, juga tak tahu malu. Sedangkan Adis hanya bisa menunduk, bahunya yang mungil berguncang. Aku sungguh mengenali bahasa tubuhnya. Dia menangis. Maaf ya Dis, semua ini terpaksa Mamas lakukan. Sedikit lagi, Adis pasti bisa bahagia, meski laki-laki itu bukan Mamas, dan yang paling penting juga bukan Mas Bagus. Keributan mulai terjadi. Semua orang menyalahkanku. Keluarga besar Mas Bagus mulai menghina, mengatakan lancang dan kurang ajar, serta segala macam. Di sana, dekat pelaminan, Bapak hanya bisa terdiam sambil menggendong Aji. Mata biru itu menatapku polos. Dia pasti belum mengerti apa yang terjadi. Tunggu ya nak, ayah sedang berusaha. Pak Sigit dengan wibawanya menenangkan penghulu juga para saksi. Pria itu dengan tegas mengatakan jika semua yang aku sampaikan adalah kebenaran. Semua dokumen itu dibentangkan. Surat kematian yang dipalsukan, surat pembatalan akta cerai dan somasi untuk Mas Bagus. Lagi-lagi suara itu bergemuruh. Kali ini berbalik menyerang sang pengantin pria. Ini penipuan. Mas Bagus memainkan kartunya yang lain, membuatku mulai habis kesabaran. Tanganku terkepal gatal, tapi aku berusaha setengah mati menahan gejolak dadaku yang bergemuruh. Bono, 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 Jaler Sanjaya. Sial, iblis itu terus berbisik bertumpang tindih dengan suara gemuruh pria gempal yang justru menyalahkan keluarga besar Adis. Bajingan ini benar-benar pengecut, padahal dia yang menghasut ibu untuk mengurus semuanya. Suara mereka semakin berisik, hatiku pegal, dadaku panas. Diam bangsat. Gemuruh itu tenang. Bisikannya Durganti juga menghilang. Mas Bagus menatapku tajam, seakan ingin membunuhku. Tapi aku justru mendekat sambil menahan tanganku yang bergetar hebat. Aku hanya berbisik dengan diri, tepat di samping telinganya. Bagus Sanjaya, kamu pikir saya tidak tahu siapa yang mengurus surat itu? Bagaimana jika saya punya semua buktinya? Rekaman kamera dan juga pernyataan rumah sakit yang membuat surat kematian ini. Suruhan Mas Bagus bukan? Bukti? Silakan tunjukkan. Saya tidak akan mundur. Adis sudah menjadi istri saya. Silakan Pak Andre yang pergi. Sial, laki-laki gembal ini justru menantangku. Doro, takeh janji Sanjaya. Lagi, wanita iblis itu berbisik, merayuku untuk memilih jalan yang mudah. Tentu saja aku menolak. Akhirnya Pak Sigit mendekat, memberikan berkas yang lain. Surat pernyataan dari rumah sakit, dan juga bukti pembayaran atas nama Mas Bagus tentang permintaannya untuk membuat surat kematian. Itu bukti yang kuat. Pria gembal itu meremasnya. Kepalan tangan gembalnya bergetar. Wajahnya membesi, penuh dendam. Pria itu mendekat lalu berbisik, saya akan membalas penghinaan ini. Aku mencibirnya. Coba saja, saya tidak takut. Kamu pasti tahu arti nama Salim, bukan? Wajahnya semakin bengis. Ya, tentu saja dia tahu, dan api dendam itu membara.
Bukan hanya karena masa lalu kami, tapi juga karena Adis. Perselisihan ini semakin besar, pun dendam yang semakin dalam. Aku pastikan semuanya terbayar lunas. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Terima kasih Mas Simple Dandy. Seperti biasa saya ingin mengucapkan kalimat luar biasa. Alurnya kok bisa sebagus ini Mas Simple? Dan juga buat teman-teman saya ucapkan terima kasih ya. Mohon maaf belum bisa balas komentarnya. Terima kasih banget atas komentarnya dan waktu yang diluangkan untuk menyimak kisah ini di Tony FS. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.